Balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Kalau nggak semua, jadi banyak banget di antara teman-teman itu yang request, Kang bedah bisnis lagi dong. Saya juga sebenarnya pengen banget bedah bisnis. Cuman gimana keadaannya, kondisi pandemi mau kemana-mana juga serba hati-hati. Tapi karena nggak ada yang mesti dibedah keluar dalam artian, akhirnya saya berkorban nih. Ya, berkorbannya adalah kita bedah perusahaan sendiri. Ya, nunjukin juga nih perusahaan gue kayak apa ya. Yuk kita masuk perusahaan leasing ya. Ini motor semua gitu kan, tuh lihatin. Sini ayo, sini ikut. Nah ini adalah salah satu perusahaan saya, barusan udah disetrum di situnya. Billionaire Coach ya. Jadi Billionaire Coach ini salah satu perusahaan saya yang saya dirikan tahun 2012 sebelum bangkrut. Billionaire Coach perusahaan pelatihan gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih terus tumbuh ya. Bahkan tumbuhnya juga signifikan. Di saat orang-orang pada drop, kita naik justru. Yuk kita masuk ke dalam, ngelihat kondisi anak-anak kayak lagi ngapain. Kalau teman-teman perhatiin ya, perusahaan saya itu rata-rata hampir di semua perusahaan itu memang kita nggak pakai sistem beli tempat gitu kan, terus juga mewah atau gimana, karena prinsipnya adalah gimana caranya aset fisik itu, aset tangible itu serendah mungkin ya. Sementara aset intangible itu sebanyak mungkin dan sebesar mungkin. Apa itu aset intangible? Ya merek, ya brand, database, pasukan penjualan ya, dan lain-lain. Yuk kita lihat nih seberapa sederhana dan kisminnya kita. Ini kontrak juga ini, kita nggak beli. Ini kita ciduk, di belum pada kasih tahu nih, saya mau ke kantor nih, jarang-jarang saya kantor. Assalamualaikum. Nah kan rumah kan, ini humi banget ini. Oh ini kondisinya orangnya lagi pada nggak ada, entah kemana. Sini masuk. Jinjreng tuh, ini juga, ini ruangan apa nih? Ini tuh ruangan keuangan ya? Keuangan apa lagi? Sama HRD. HRD, nah ini ruangannya, anak-anak yang di bagian keuangan sama HRD. Nah, buat kalian yang sekarang pengen bangun bisnis tuh ya, pengen serius, pastikan keuangannya itu udah rapi dari awal. Apapun semuanya tentang keuangan, laba rugi, neraca, cash flow ya, termasuk juga siapkan yang namanya pajak itu ya. Nah, di sini ruangan ini, tetek yang kayak begitu tuh, gue buka dulu ah. Diurusin di situ tuh ya, jadi ya berhubungan dengan keuangan, dengan manusia ya, itu diurusin di bagian sini. Orang-orang yang lebih pada keluar ya. Terus masuk ke sini. Ini ruangan apa? Ruangan dapur ya, Mak. Ini ruangan dari apa ini? Tim support. Jadi bagaimanapun juga mereka ini adalah orang yang paling banyak dapat pahala, ya. Paling banyak memberikan support kepada orang-orang di sekitar kita di tim di kantor. Ini bagian IT dan apa aja ini teh Kang? Hah? Produk, ya, development, programming, engineering, kabeh di dia lah ya. Jadi kita kan divisinya macam-macam. Nah tadi ada tim support, jadi ya saya ulangi lagi ya, ada tim HRD, ada tim finance, tim support, prodev ya, prodev tuh apa namanya, product development dan juga programming juga, tim IT juga di sebelah sini, IT itu lagi. Nah nanti di sebelah situ ada juga tuh tim, kita masuk. Ini belakang gua nih, ini mentor CS Ninja ya, pokoknya kalian daftar kelas dia ya. Ini kita ciduk ya, Estevan link terdekat, nantilah daftar aja ya. Assalamualaikum. Ah, ini tim yang paling canggih peralatannya ini. Sini masuk. Ah, ini tim yang paling canggih ini peralatannya ini. Mereka ini yang sering kali disiksa ya. Pokoknya ngasih slide pagi, siang harus jadi gitu. Desain beres gitu kan 2 jam gitu. Ini bagian apa, Yan? Desain Kang. Desain apa aja nih orang-orangnya? Kalau ini untuk desain iklan, sama desain iklan juga. Ini untuk desain sosmed. Desain iklan, sosmed, iklannya, copywriting, intinya berhubungan dengan tim campaign yang berhubungan dengan desain video juga ya? Iya, video juga. Tim desain video ya, juga untuk ad copy, untuk ad image dan video dan lainnya itu kreatif di bagian sini. Kreatif juga ya? Ya. Ya, kreatif juga di bagian sini. Nah, ini ruangannya ya. Yuk kita masuk ruangan sebelah. Nanti hikmah-hikmahnya nanti aja di akhir ya. Sini dulu sekarang. Nah, lihat. Oh, ini ternyata ada yang lagi konsul, saudara-saudara. Assalamualaikum. Oh, ya. Ini lagi bedah bisnis ceritanya ini teh. Konten jadi bedah bisnis perusahaan sendiri saja. Ini ada alumni yang lagi konsul, ya, ini ruangan konsultasi dan room meeting juga ya. Jadi buat teman-teman semua ya, alumni Billionaire Coach, jangan sungkan datang sini ngobrol-ngobrol lah ya. Yuk ah, ya. Assalamualaikum. Konsultasinya gratis kan? Konsultasinya gratis, gak usah bayar, tenang, aman ya.
Pokoknya mah, jadi menariknya nih. Nah ini saya pengen bahas juga nih. Di Billionaire Coach itu, ya namanya kan Billionaire Coach. Jadi apa namanya jasa coaching kan. Tapi layanan coachingnya itu sendiri itu tidak kita jual, kan gila ya. Di saat orang lain mungkin kalau Anda pernah mendengar istilah apa coach apa gitu ya, dia jualan jasa coaching dong ya. Nah saya sebagai certified coach, saya nggak mau menjual itu gitu. Jadi yang kita jual adalah course, ya online course, kelas online, workshop, produk-produk affiliate ya, dan macam-macam. Nah terus Kang, terus mereka kan nanti kalau mau coaching untuk konsultasi gimana? Nah itu tadi yang kayak barusan, itu sifatnya tuh gratis. Tapi kita nggak mau terima semua orang dalam artian, Kang saya pengen konsul, pengen apa launching produk. Barusan kalau saya lihat ada lagi mau launching produk, gimana nih gitu kan? Karena beberapa hari yang lalu juga ada yang testimoni ke akun Instagram kita, launching produk, ya baru aja ikutan produk Launch Dynamite. Alhamdulillah udah dalam sehari teman-teman. Launching itu kejual 10.000 buku lebih. Kalau Anda tahu produknya buku anak yang kerjasama sama Nusarara itu adalah alumni kita juga, itu jeder satu hari 10.000. Nah konsultasinya kayak begitu. Jadi kita jasa coaching tapi nggak menjual coaching. Nanti di akhir saya akan buka dapurnya. Yuk tonton sampai beres. Ini, kalau kompetitor nonton bahaya ya. Yuk ke atas yuk. Nah, Anda tim apa Anda ini ya? Wah ini tim dunia website kalau bikin landing page ya. Terus yang sifatnya tuh berhubungan dengan website lah ya intinya. Nih permainannya adalah permainan Kang Tony dan kawan-kawan. Pokoknya pagi bikin perintah, siang langsung jadi. Top Marco top ya. Yuk Kak Dewa asup. Nah, iya tim naon ya? Nah, ini tim sales. Sales dan CRM juga. Customer Relationship Management ya, orang-orang yang selalu kena komplain. Orang-orang yang selalu kena omongan-omongan dari luar ya. Dan mereka ini yang luar biasa ya. Kalau udah bicara closing, teman-teman ya. Mereka ini praktisi closing. Ya. Gimana caranya sebulan itu closing sekian ratus juta gitu kan. Pokoknya berkompetisi satu sama lain ya. Nah, itu ranah mereka. Jadi ya intinya mau gimana pun juga, sehebat apapun Anda trafficnya, kalau CS-nya loyo ya loyo ya. Nah masuk sini. Ini ruangan yang sering kita pakai buat syuting kalau tip bisnis. Segede-gede doang aja ya. Jadi gak usah, nunggu perfect Kang, saya harus ada ini buat syuting video. Sudahlah. Ini aja santai aja. Jadi kondisinya seadanya dan yang itulah akhirnya kita bikin produk video banyak dan bisa tonton sama kalian. Yuk, di sini kita bedah yuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa pelajaran yang bisa kalian ambil selaku pengusaha ataupun pebisnis yang bisa diterapkan dalam bisnis Anda ya. Apapun bisnisnya, apakah itu produknya jasa, apakah itu produk fisik ya, produknya itu digital bahkan. Pokoknya apapun lah ya. Jadi gini. Dari tadi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya saya membangun bisnis itu benar-benar punya kriteria dulu. Bagaimana kriteria yang saya bikin adalah sebisa mungkin aset tangible-nya itu gak terlalu besar. Kenapa? Karena saya melihat bahwa yang namanya tempat, alat-alat, apapun itu nanti bakal banyak namanya depresiasi. Walaupun yang namanya tempat berupa rumah ataupun kantor, mungkin itu secara ini nilainya naik. Bisa jadi kan nanti kita pindah dan segala macam suasana baru. Jadi saya putuskan untuk tempat kita nggak beli. Ruangannya pun sederhana, kita benar-benar kayak rumah dan bahkan di sini tempatnya adalah di komplek perumahan juga gitu. Artinya adalah kita benar-benar bermain di ranah online, di ranah digital. Itu contohnya ya, kita bikin aset yang sesederhana mungkin, sebisa mungkin cashnya sebanyak mungkin. Nanti saya akan cerita bagaimana pada saat pandemi kemarin, saya tuh nanya ke tim saya, ke partner saya, gimana mas kondisi keuangan? Ya karena beliau yang paling update lihat laporan keuangan, kayaknya saya buka akses laporan keuangannya, pas saya cek, wow, angkanya lumayan besar. Ya. Dan di situ saya bilang dari forecast yang ada ini, kira-kira kalau misalkan pandemi ini berlangsung lama, 1 tahun lebih gitu, aman nggak nih? Saya bilang. Ya. Dan jawaban dari partner saya adalah insya Allah aman mas katanya. Alhamdulillah ya. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi terpuruk pun kita masih punya cadangan cash tahu ya, uang cash ya di rekening itu lumayan banyak. Nah akhirnya apa? Ya tenang aja kali, santai aja gitu ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena sesuai dengan kriteria yang kita bikin tadi. Aset serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya ya. Terus juga cash sebanyak-banyaknya. Termasuk juga bicara masalah tentang yang namanya piutang. Ya, kita termasuk orang ataupun organisasi perusahaan yang itu jarang ngasih utangan ke orang. Kalaupun ada itu kayaknya paling temponya cuma 2 minggu 1 bulan ya. Sisanya nggak ada. Makanya kenapa? Ada yang daftar workshop kita nanya kayak gini. Kang boleh nggak saya daftar misalkan sekarang misalkan
tapi bayarnya 2 minggu lagi gitu. Jawaban kita adalah nggak boleh ya. Kalau memang mau 2 minggu lagi ya nunggu aja nanti 2 minggu lagi, tapi jangan salahkan kami kalau misalkan seatnya udah nggak ada, karena kami nggak mau mengkonversi angka yang awalnya tidak ada sales jadi sales, tapi cashnya itu nunggu 2 minggu. Kebayang ya? Termasuk misalkan ketika katakanlah orang lain daftar e-course atau apapun, tapi misalkan bayarnya nyicil misalkan. Ada beberapa perusahaan coaching pelatihan yang jasanya itu dibayar per termin gitu ya, per 3 bulan, per 1 bulan segala macam. Saya nggak mau. Jadi kita piutangnya dibuat sekecil mungkin, utang bahkan dibuat seenggak ada mungkin ya. Bayangin utang kita alhamdulillah nggak ada utang. Kalaupun ada paling transaksi utang dagang aja sih sekitar 1 mingguan lah, 2 minggu. Jarang yang 1 bulan tuh sampai ada utang sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Apalagi miliaran nggak ada. Apalagi Kang, saya bikin sebisa mungkin itu secara omset setinggi mungkin. Nah, nanti saya akan cerita tentang gimana cara naikin omsetnya ya. Nah ini poin penting nih, nanti di akhir saya akan jelasin. Dan yang terakhir pastinya adalah cost-nya serendah mungkin. Anda bisa melihat ya bagaimana ini bukan hemat lagi, ini super ngirit ya. Tempat yang sangat kecil, peralatan yang seadanya gitu. Tapi Masya Allah ya alhamdulillah kita bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi gitu. Kok bisa kayak begitu? Tadi ada divisinya khusus. Kita ada orang HRD yang bisa memastikan orang-orang yang di perusahaan ini bisa bekerja dengan sangat produktif gitu dan sangat efektif. Kita punya orang keuangan yang untuk memastikan perusahaan ini bisa benar-benar efisien. You know efisien? Ketika bisa, misalkan sebulan itu harus keluar katakanlah cost 300 juta. Kalau misalkan bisa keluar cuma 100 juta, ngapain 300 juta gitu loh. Nah, si orang keuangan magerin. Makanya saya bilang tadi ya, kalau Anda serius pengen bangun bisnis, divisi HRD, divisi tentang yang namanya keuangan itu disiapin. Kebanyakan dari kita itu mikirnya itu gimana cara dapetin omset itu doang, bener gak? Udah lupa landasannya ini mana gitu loh. Belum kuat ini duitnya belum ada ya. Ketika ada pun duitnya ambiar ngelolanya, orang-orang yang eksekusi semua strategi pada low performa semua ya ngapain gitu. Di poin terakhir ini teman-teman, saya pengen cerita nih, gimana sih sebenarnya rahasia dapur bisnis modelnya si Billionaire Coach ini. Tadi di awal, di opening saya bilang, ini perusahaan berdiri sejak tahun 2012, artinya sudah berlangsung 9 tahun, ya hampir 9 tahun. Sekarang tahun 2021 ya. Bayangkan, 9 tahun konon katanya perusahaan itu yang paling riskan adalah di 1 tahun pertama. Konon demikian, ya 80% wafat mati itu katanya ya. Dari data demikian. Terus yang bertahan dari 20%-nya itu 5 tahun kemudian gugur. Yang tersisa cuma dikit doang gitu. Nah, kita udah melewati fase 1 tahun, melewati fase 5 tahun, dan sekarang kita berjalan ke 9 tahun bahkan mau ke 10 tahun. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya? Apa sih, gimana sih bisnis modelnya Billionaire Coach ini? Saya harus katakan, dan ini menjadi rahasia dapur kami juga gitu, bahwa sebenarnya Billionaire Coach itu beberapa kali mengubah bisnis model. Anda masih ingat dengan pembelajaran bisnis model? Nanti silahkan tonton di video yang lain. Bisnis model ada sebuah tools yang sangat memudahkan dari Osterwalder ya, Osterwalder, bisnis model Canvas. Kami awalnya adalah hanya sekedar, jujur diakui dulunya itu kami memang jasa coaching pas awal-awal. Saya certified coach gitu ya, saya melakukan sesi coaching. Sampai akhirnya saya bangkrut. Dan saya melihat sebagai saya pribadi, sebagai dewa, dan melihat bahwa gua gak mungkin bisa mengandalkan coaching untuk bisa melunasi utang-utang saya. Dari situ saya mulai pivot. Apa yang saya lakukan, coachingnya tidak dijual. Saya komitmen adalah saya pengen nolong orang lain. Karena sebuah quote yang selalu saya pegang teguh gitu ya, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Maka saya doa kepada Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu. Yang dulunya berbayar, enggak orang datang itu, yang dulu ukuran tempatnya cuma sekotak akuarium doang gitu ya. Itu gratis. Ya, terus saya dapat duit dari mana? Saya dapat duit adalah dari jasa trainingnya. Apa bedanya training sama coaching? Coaching adalah pendampingan. Dalam artian Anda duduk di depan saya berada di situ sebagai coach, kita proses tanya jawab, proses coaching sampai beres sesuai dengan goalnya masing-masing. Kalau training, saya menyampaikan sebuah keilmuan khusus ya. Nanti mereka duduk gitu kan, beberapa orang, entah itu 20 orang, 30 orang, 100 orang, mereka bayar. Nah, jadi awalnya dari coaching, pivot produknya jadi training. Dari situ mulai jalan lama. Sampai kita bikin workshop, waktu itu saya masih ingat ya. Kalau Anda sekarang melihat bahwa iklan-iklan dari Billionaire Coach itu harganya di angka 7,7 juta, ya 14 juta gitu. Tahu nggak Anda bahwa sesungguhnya dulunya itu harga training kami cuma di angka 100.000 saja, 100.000 doang, bayangin.
Tapi itu pun yang datang cuma 30 orang, ya Allah, udah mau 100.000 kan 30 jelema gitu ya. Seetik banget gitu kan. Saya barusan cek HP bahwa seat produk launch dari Januari itu udah full lebih dari 100. Bahkan yang waiting list 270. Ada yang sampai maksa-maksa, Kang, saya bawa tikar aja lah, saya duduk di bawah. Maaf, nggak bisa, ini protokoler gitu ya, harus sesuai dengan protokoler maksimal 100. Padahal kalau diterima semua bisa juga 250, karena batch sebelumnya ya 180 pesertanya. Sekarang kondisi jual 7,7 juta, 14 juta bahkan landing page-nya tuh ngantri sampai 100. Nah, apa pelajarannya di sini? Pelajaran secara perjuangan adalah ya jangan pernah melihat hasil yang didapatkan saat ini ya, tapi lihat air mata yang keluar dan keringet yang nggak keluar dulu tuh. Gitu ya. Secara perjuangan ke situ. Tapi secara bisnis gimana pelajarannya? Gini teman-teman semua. Harus saya katakan, dalam industri trending, workshop dan sejenisnya itu memang profitnya sangat tinggi. Tapi, nah tapinya nih, ini perlu dicatat nih. Masih ingat bisnis kategori yang bagus apa aja? Profitable, ya, sustainable dan scalable. Ya. Profitable, Billionaire Records profitnya alhamdulillah ya. Terus juga sustainable, alhamdulillah dari tahun kapan sampai sekarang masih hidup gitu kan. Nah yang ketiga nih scalable. Saya rada ngapa-ngapan di sini. Bentar, katakanlah 1 bulan workshop ada 1 kali atau 2 kali atau 4 kali. Itu mentok-mentok paling cuma berapa miliar gitu. Dan apalagi kalau misalkan hanya mengandalkan talent itu doang. Misal saya gitu. Ya bu, gue bukan jadi pebisnis dong, gue jadi seorang trainer jatuhnya. Nah saya gak mau ngisi terus. Makanya di tahun 2021 saya komitmen sama teman-teman Billionaire Coach. Gue cuma ngisi 2 judul. Pertama adalah Extreme Funneling, yang nanti akan kita helat di bulan Februari. Yang kedua adalah Product Launch Dynamic, yang di bulan Januari dan juga bulan Maret nanti gitu. Pokoknya kalau selain itu tentang sosmed, tentang apalagi dulu personal branding, monggo yang lain yang ngisi, gue gak mau. Kita ngitung secara forecast, ngitung di laptop, di Excel, wah ini kita udah 8 tahun jalan nih. 8 tahun jalan ya kan kemarin. Mentok sebulan sekian, mentok setahun sekian. Ini kita harus scale di angka lebih gila lagi gitu. Terkadang saya melihat kondisi alumni kita itu teman-teman, setahun omset 300 miliar gitu. Setahun omset lebih dari 400 M. Wow gitu. Lah kita sendiri aja gak pernah tembus di angka segitu untuk di Billionaire Records sendiri gitu. Sampai pada akhirnya saya merombak bahasanya, bukan mengubah, merombak bisnis model lagi. Oke, kalau kayak gini ceritanya, yang saya ubah adalah Billionaire Records tetap ada, tapi bukan sebagai revenue utamanya. Masih ingat video saya tentang bedah bisnis XX1 nggak? Tonton, silakan nanti tonton dulu dan nonton video ini, tonton lagi video itu ya. Di situ saya jelasin, XX1 itu sebelum kondisi kayak sekarang ya, pandemi ya, dia dapetin duit ya, core revenue-nya adalah dari film. Dan karena itulah ia campaign keluar gitu ya, ada film baru di XX1, datanglah ke bioskop. Sekali lagi ini sebelum pandemi ya, kan dulu rame banget kan, datang tuh banyak. Tapi cek additional revenue-nya, bahasanya itu ya, revenue tambahannya itu bukan dari film, tapi dari makanan, popcorn, teh, dan segala macam yang ada di tempat makannya itu ya, plus iklan-iklan yang ada di filmnya. Kalau dicek ya, Anda coba tanya-tanya sama orang-orang main di film gitu ya, itu duit dari makanan sama iklan itu rasa-rasanya lebih gede dibandingkan duit yang didapatkan dari film itunya sendiri. Bisa dipahami? Tapi kenapa kok dia menggunakan dalam artian masuk ke industri film yang memang dia tuh menjual film. Nah, analoginya gini. Si additional revenue tadi ya, popcorn, ya, teh, kopi dan lain-lain itu, termasuk iklan, itu nggak mungkin dapat kalau filmnya nggak dijual. Bisa dipahami? Sekarang terbukti kan, ketika bioskop nggak ada yang datang, ya gimana mau jualan popcorn sama iklan? Orang nggak ada yang nonton iklan di situ, nggak nonton film di situ. Bahkan sekarang semuanya pakai lewat Netflix, Disney Plus, apalah gitu ya nama-namanya itu. Lewat HP semua sekarang nontonnya. Itu sebenarnya kalau ada cek yang terjadi sama Billionaire Coach. Jadi Billionaire Coach itu di depannya adalah coaching, training, workshop, e-course gitu. Bahkan gue dan kawan-kawan kita yang lain kan jual ludah lah apalah. Emang gue pikirin gitu ya. Memang demikian nih, gue buka aja brand. Tapi sesungguhnya additional revenue kita yang itu angkanya sangat-sangat besar dibandingkan yang core revenue-nya. Kalau tadi saya sebutkan core revenue kita dari workshop, e-course dan kelas gitu. Ini udah gede nih profitnya, tapi sesungguhnya yang bisa nge-scale kita bisa bertumbuh lebih gede lagi, bukan dari sini. Lantas dari mana Kang? Nah ini dapur sebenarnya. Pertama, kita punya pilar pemasukan yang kita sebut 3 pilar. 3 pilar utama Billionaire Coach
yang orang tidak pernah lihat, tapi kita melakukan itu. Jadi praktek extreme funneling yang sesungguhnya adalah di Billionaire Coach. Yang pertama adalah dari yang namanya ongkos kirim. Ya, Anda tahu, saya punya program namanya 10X Digital Scale Up, bekerja sama antara Billionaire Coach dan juga JNE. Pada saat kami mengadakan program ini, ya, si peserta itu kan daftar gratis ya. 800 orang lebih itu kemarin. Daftar kan gratis ya. Tapi ya kami juga kan ada waktu ya, waktu yang kita keluarkan gitu kan. Waktu di sini, waktu dalam arti sesungguhnya, waktu jam gitu ya, sama waktu kan. Waktu adalah uang gitu kan. Ya harus dapat, gimana nih caranya? Nah akhirnya adalah kita kolaborasi ekstrim. Caranya gimana? Kami bantu UMKM untuk tumbuh dan mereka gak usah bayar. Terus JNE akan bayar kami. Dan pastikan si usernya ini pakai JNE gitu loh. Kebayang nggak? Segitiga ya. Jadi saya bantu si user, seller katakanlah, seller gunakan JNE, JNE bayar saya. Saya ulangi ya. Saya bantu user atau seller pakai JNE bayar kami gitu ya. Kok scalable Kang? Tunggu dulu. Kami dibayar berdasarkan pertumbuhan mereka. Artinya kalau misalkan kita punya katakanlah ada 10.000 seller di Indonesia atau 100.000 seller ya, dengan ongkos kirimnya katakanlah rata-rata 10 juta sebulan. Kalau misalkan kami dapat berapa persennya saja, itu angkanya puluhan miliar per bulan, bahkan ratusan miliar tuh. Kebayang nggak? Ya? Nah di situ kami dapat duit. Sebenarnya kami memang tidak mendapatkan uang dari pendaftaran mereka daftar gratis, tapi kami dibayar dari sini. Berapa kontribusi yang bisa dihasilkan dari peserta yang akhirnya dia itu adalah menggunakan JNE. Nah kita ada presentasinya di situ. Hitung-hitungan di belakangnya ada. Bisnis ya, harus serius, ada tenaganya. Gitu. Nah, di situ kita melihat, oke lah di angka katakanlah berapa ribu orang, itu kita nggak terlalu worth it gitu ya. Tapi kalau misalkan ini orang seller ini nyampe di angka 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 orang di Indonesia, masing-masing 1 juta doang aja ongkirnya, atau 10 juta, kita dapat kecipratan berapa persennya doang, itu angkanya miliaran rupiah. Itu adalah salah satu pilar kita di Billionaire Coach yang orang nggak mikir sampai ke sana. Kita dapat pikirannya sampai ke sana gitu loh. Jadi orang tumbuh, kita tumbuh. Maka bahasa saya adalah kalau dulu alumni itu curhat ke Billionaire Coach kayak yang tadi konsultasi itu kan gratis. Kan dia tumbuh dapat omset 10M sebulan juga, kita mah ya alhamdulillah doang kan. Nah kalau sekarang kalau pas ngasih pembinaan itu, ya mas ini semangat itu kita dapat duitnya nanti dari ongkos kirimnya, pengirimannya, kebayang? Itu bisnis model. Satu, ongkos kirim atau dari ekspedisi logistik. Yang kedua adalah pilar kami adalah dari yang namanya aplikasi. Sekali lagi, aplikasi ataupun platform. Saya tahu betul, kami sadar betul Billionaire Coach itu segmen marketnya sangat-sangat spesifik, yaitu business owner. Ketika mereka datang ke Billionaire Coach, ikut pelatihannya, workshopnya, datang, dengerin, lihat segala macam. Konsultasi dari mereka adalah, Kang saya belum punya website, Kang saya belum punya aplikasi untuk bisa membina ataupun katakanlah untuk reseller agent distributornya. Kang kalau misalkan untuk ngeblas WA itu pakai aplikasi apa? Untuk lebih murah, lebih mudah gitu kan. Kang kalau ngirim email pakai aplikasi apa? Kang kalau misalkan kita ngiklan supaya gampang risetnya pakai apa? Mereka selalu bertanya dan ingat, semua masalah dalam bisnis adalah potensi peluang ya. Peluang, di peluang itu ada kata uang, peluang, ada duitnya tuh. Kita berpikir daripada kita develop dari awal, apalagi platform-platform semua yang kebutuhan UMKM itu, yus akhirnya kita garap. Nah ini apa yang kita lakukan? Pertama kita buat dari awal, misalkan kita punya namanya Commercio, kita buat dari awal. Yaudah bikin dari awal plugin untuk toko online ya, yang pakai WordPress. Tapi mereka asalnya gak ngerti tentang WordPress kan, yaudah. Nanti pakai yang lain. Akhirnya saya pribadi di bisnis yang lain ada yang namanya belanja bio, gitu kan. Punya kita juga, gitu kan. Terus nanti Kang saya mau belas pakai apa? WBS Pro. Nah itu punya kita juga tuh. Nanti kalau misalkan ngechat supaya nanti satu pintu gimana? Pakai WBS Chat. Nah, itu punya kita juga tuh. Kang kalau misalkan notifikasi supaya nanti dapat kayak notifikasi itu pakai apa? Pakai WUA. Nah itu punya kita juga tuh. Ya. Kang saya punya reseller banyak, cuman kayaknya kalau masukin manual capek. Kita bikin squid, itu punya kita juga tuh. Ya. Nah jadi memang terkesan ini ekstrim banget kayak monopoli gitu, padahal tidak. Yang tadi itu kita teman-teman semua, kita akhirnya bersinergi. Misal contoh adalah WBS Pro, WBS Chat. Mereka salah satu partner saya ya di Mas Iswan dari Gorontalo, akhirnya kita barengan. Yuk, akhirnya saham dia kita beli gitu kan, kita akhirnya jalanin bareng-bareng. Ada Mas Yuda dari Coder dan juga kawannya, yuk bareng-bareng, WUA dan turunannya, kita bareng-bareng. Kebayang nggak teman-teman semua? Semua orang Indonesia tersebut, silahkan sebut platformnya apa, itu semuanya adalah dari Billionaire Coach juga gitu ya. Dan itu orang nggak pernah tahu. Itu adalah dapurnya dari kita gitu. Itu yang kedua. Yang satu dari ekspedisi, yang kedua adalah dari platform. Ya, jadi nanti kalau misalkan Anda pengen
kolaborasi dengan kita juga. Misalkan Anda punya platform bagus yang ternyata oke ini keren, monggo nanti kontak aja kita, ya moga kita bisa kolaborasi. Termasuk misalkan, Kang saya mah pengen di mentoring sama Kang Dewa dan tim, tapi gak ada budget ikutan program 10X Digital Scale Up, polanya yang kayak tadi ya. Nah yang ketiga adalah, dari mana itu pilar revenue kita? Yang ketiga adalah dari human capital, dari manusianya, teman-teman. Loh, maksudnya apa sih Kang? Nah ini yang tidak orang lain pikirkan juga ya. Kalau misalkan pada umumnya nih, perusahaan konsultan apapun lah, ada orang datang, saya punya masalah, katakanlah omset saya 5M sebulan misal ya, tapi kok kayaknya sistem amburadul kacau, datang konsultan nih, cuy gitu ya, Pak gitu ya, bantu saya dong misalkan. Yaudah, ngobrol-ngobrol deal-dealan, misalkan biaya total misalkan sebulan 100 juta misalkan ya, atau 70 juta misalkan, kan dibayar dibuka dong ya. Yaudah Pak, saya kontrak 6 bulan, 75 juta kali 6 mek gitu kan, bayar gitu. Nah kalau kami teman-teman, saya tahu bahwa semua alumni kita itu rata-rata punya masalah gitu ya, yang datang gitu. Dan curhatnya pasti sama tentang human-nya. Nah, kita nggak menawarkan jasa kayak tadi. Loh, terus duitnya dari mana? Tenang dulu ya. Kita nggak menawarkan, oh ibu punya masalah, udah bu kita konsultasi gratis gitu kan. Personal bayar. Enggak, kan saya udah bilang. Billionaire Coach jasa konsultasinya gratis. Terus gimana Kang? Nah, akhirnya kita buka data. Yowes, kita akan bantu Mas, kita akan bantu Bapak atau misalkan Ibu. Kita ngobrol dulu nih, ya, biasa ngobrol dulu, screening segala macam. Kita nggak akan minta yang namanya bayaran di depan. Kalau misalkan kamu mau bayar, misalkan nih ya, bayar sebulan misalkan 150 juta atau 300 juta sebulan. Mahal amat Kang. Maksudnya tuh ya bukan masalah mahal murahnya. Mau nggak pertanyaannya gitu loh. Oh, enggak Kang, nggak ada duitnya. Ya udah, gua tahu lu gak ada duit gitu ya. Yaudah deh, lu gak usah bayar. Tapi presentasi lu, misalkan entah itu saham atau apa namanya itu, sok bayar gue berdasarkan hasil. Intinya adalah pay by result. Entah itu dari omset, entah itu dari pieces terjual, entah itu dari margin gross, entah itu dari net. Bebas, pokoknya dari hasil aja. Tentu dia lebih gampang dong, dia sekarang omset katakanlah masih 700 juta sebulan, misalkan itu 1M sebulan, atau 2M sebulan, kayaknya tembus jangka 10M sebulan. Ya udah tuh, katakanlah ngobrol-ngobrol, nego presentasi, misalkan deal, misalkan 30% misalkan. Dari net atau misalkan dari piecesnya, misalkan sepiecesnya ada kontribusi 35.000 misalkan. Ya udah deal nih, beda-beda tergantung ya. Set, dia jepret. Suatu ketika misalkan perusahaan tersebut bertumbuh dari awalnya sebulan cuman katakanlah 200 juta gitu ya. Ternyata dalam sebulan tembus di angka 1 miliar lebih. Bahkan 10M sebulan. Kira-kira saya tumbuh gak? Ya tumbuh dong, kan MOU men. Lu pas inget kan zaman susah gitu ya. Nih ya, kan tumbuh. Jadi bertumbuhnya perusahaan-perusahaan alumni kita, bertumbuhnya perusahaan-perusahaan partner kita itu juga pertumbuhan dari Billionaire Coach. Sampai di sini bisa dipahami seberapa ekstrimnya kita berpikir ya. Itulah esensi dari Link ya. Kita kolaborasi semangatnya, tidak menggarap semuanya, kolaborasi. Ya, jadi duitnya kalau balik dari kita di XS1, di depan film itu adalah workshop e-course-nya itu yang sering kali dinyir sama orang ya. Tapi yang lain-lain di belakang ini, ekspedisi, platform, human resource-nya, SDM-nya, support SDM-nya, pelatihan segala macam, itu duit yang sesungguhnya berputar besar. Bahkan lebih dari 80% perusahaan kami ini income-nya dari yang 3 poin ini. Kebayang teman-teman semua? Itu adalah sekilas ya, sekilas juga lumayan banyak ya. Bocoran dari bedah bisnis perusahaan saya pribadi yang bernama Billionaire Coach. Ya, di video yang lain nanti saya akan share mungkin perusahaan yang lain ya. Jadi pastikan Anda kalau memang suka dengan video ini, kasih like, terus juga komen dan share. Mungkin ada request juga, ada pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar. Dan supaya UMKM Indonesia ini makin terinspirasi, makin bertumbuh juga, monggo share ke teman-teman yang lainnya. Ya, jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.